Wa kharaja bisyaqalaini al malaikatu fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklifin bal ursila ilaihim irsala tasrifin. Dan keluar dengan kata-kata sakalain oleh malaikat. Sakalain manusia dan jin. Jadi diutusnya seorang rasul, ada pendapat ulama di Likud untuk manusia dan jin. Jin ada pendapat ulama juga diutusnya, yaitu rasul, sebagaimana yang telah kita sampaikan di belakang, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Oleh musannif getepedebit daripada lafaz sakalain oleh malaikat, sehingga fa innahu lam yursal ilaihim irsala taklifin, maka bahwa sungguhnya rasul itu tidak diutuskan akan dianya rasul ilaihim kepada mereka itu malaikat irsala taklifin, akan sebagai utusan taklif. Untuk malaikat tidak perlu rasul. Utusan taklif tidak diutuskan kepada para malaikat. Maka malaikat hana perle ya diutuskan rasul akan sebagai utusan taklif. Karena dimaknai dengan irsal taklif, utusan taklif adalah perintah syariat. Tidak diperintahkan atau tidak dibebankan syariat kepada mereka itu para malaikat, maka tidak perlu untuk mengutuskan rasul. Sedangkan diutuskan rasul adalah untuk taklif, agar perintah-perintah Allah yang zahiriyah syariatnya dilaksanakan oleh yang diperintahkannya, yaitu kepada hamba-hambanya. Sedangkan malaikat itu dikeluarkan daripada sakalain, yaitu malaikat itu bukan jenis daripada manusia dan jin. Bal ursila ilaihim tasrifin, irsala tasrifin, tetapi diutuskan kepada mereka itu akan sebagai utusan tasrif, hanya untuk kemuliaan, bukan untuk taklif. Mereka untuk kemuliaan aja boleh diutuskan. Untuk memuliakan seorang rasul boleh, legitnya dan begah bahwa kepada malaikat pun diutuskan yaitu seorang rasul. Tapi utusan irsalah tasrif, kan utusan irsalah taklif. Karena irsal taklif ini menyangkut dengan perintah syariat. Sedangkan irsal tasrif menyangkut dengan hanya sebagai penghormatan menteng atau kemuliaan seorang rasul. Bahkan di para malaikat hanya diutuskan rasul. Li'anna ta'atahum jibilliyatun la yukallifuna biha, ilatnya. Karena bahwa sungguh ketaatan mereka itu para malaikat itu jibiliyah. Jibiliyah semula jadi. Memang sika begitu lahir, mereka itu sudah ditaburkan keimanan. Sudah ada iman dan sika lagenyan dengan jibiliyah. Jadi tidak perlu lagi taklif, la yukallifuna biha, tidak ditaklif mereka itu dengannya ketaatan, tidak perlu perintah, tidak perlu anjuran dan sebagainya, tidak perlu syariat. Mereka itu sudah jibiliyah, artinya semula jadi. Memang produk laginya nurunyan. Beda dengan gedanya. Gedanya begitu lahir, untuk baru ditaklif. Berarti gedanya pertanda ada irsal taklif yang bentuk syariat. Sedangkan para malaikat sika memang produk laginya. Gepejut oleh Allah Ta'ala, mereka itu di dalam keimanan langsung yang disebut dengan jibiliyah sampai berkekalan. Maka imannya malaikat la ziyadah wala nuqsan, tidak bertambah tidak berkurang, karena memang mereka itu sudah semula jadi dan tidak memerlukan lagi kepada taklif. Berarti tidak perlu lagi kepada diutusnya rasul kepada mereka itu. Wahaza, dan bermula ini Allah tidak diutuskan rasul atau nabi kepada malaikat sebagai utusan taklif. Dianya ini alladzi i'timadahu, yang telah berpegang akannya ini
oleh Syekh Ramli fi Syarhil Minhaji, di dalam Syarah Minhaj. Imam Ramli itu telah diiktimankan pendapatnya, telah dipopulerkan pendapatnya bahwa benar malaikat itu tidak memerlukan rasul, malaikat itu tidak perlu diirsal taklif lagi. Itu pendapat mu'tamad daripada Syekh Ramli. Bahkan mayoritas ulama juga demikian. Itu tersebut di dalam Syarah Minhaj. Syekh Ramli adalah ulama besar fikih di Mesir. Beliau pengarang kitab Nihayatul Al-Muhtaj atau Nihayah. Kalau sekarang jumlahnya 8 jilid lah. Kitabnya kekarangnya abad ke-10. Kitab abad ke-10. Kemudian kitabnya disebarkan seluruh dunia oleh para murid-muridnya. Sedangkan nama beliau adalah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abil Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Ar-Ramli. Beliau lahir di kota Mesir, yaitu di Kairo, pada tahun 919 Hijriah. Dan wafatnya kalau nggak salah yaitu pada tahun 1004 Hijriah. Berarti umur beliau sekitar 85 tahun lah. Itu Syekh Ramli. Nah, maka Syekh Ramli kita kenal itu yaitu pengarangnya kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi pendapat beliau itu diiktimankan di dalam Syarah Minhaj, bahwa beliau mengatakan bahwa malaikat itu tidak perlu lagi kepada taklif. Wa khalafahu Syekh Ibnu Hajar, dan telah mengiktiraf akannya Syekh Ramli oleh Syekh Ibnu Hajar. Jadi di antara keduanya itu berbeda pendapat, khilaf. Kalau Syekh Ibnu Hajar itu malaikat membutuhkan kepada taklif juga, sebagaimana yang sakalain tadi membutuhkan, maka khilaf. Jadi antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, memang itu satu guru. Gurunya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Sering urungnya beda pendapat dua. Bahkan kadang-kadang Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar juga beda pendapat dengan tuan gurunya, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian Syekh Ibnu Hajar yang di sini Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah ahli hadis. Bukan berarti bukan fikih ya. Fikih ahli juga, tapi lebih menonjol Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu kepada hadis. Dan Syekh Imam Al-Asqalani tapi kele tinggalkan orang Asy'ari, orang sifat 20. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah guru daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari itu ada muridnya, yaitu Syekh Ramli dan juga Syekh Ibnu Hajar. Maka urung pegah bahwa Syekh Zakaria Al-Ansari yaitu Syekhul Bainal Hajaraini, Syekh di antara dua batu. Artinya gure ya, Syekh Zakaria Al-Ansari yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian muridnya yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi di game tengah gure ge Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, murid ge Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi game tengah disebutlah yaitu guru di antara dua batu, atau bahasa Arabnya yaitu Syekh Bainal Hajarain. Ya, jadi khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, khilaf tentang malaikat ditaklif juga seorang rasul, sedangkan Syekh Ramli tidak perlu lagi taklif malaikat karena malaikat memang sudah taat mereka itu secara jibiliyah. Wa ibaratuhu ba'da qaulil musannifi abduhu wa rasuluhu. Dan bermula ibaratnya Syekh Ibnu Hajar sesudah qaul musannif, sesudah
ken musannef. Makna musannef di sini yaitu di dalam perkataan syarah Imam Nawawi dalam Minhaj. Nah, ibarat oleh Ibnu Hajar sesudah geken oleh Imam Nawawi, yaitu musannef Imam Nawawi dalam syarah Minhaj, bukan abduhu wa rasuluhu, hambanya Allah dan rasulnya Allah. Jadi hambanya Allah wa rasuluhunya gesyarah, gepeluah, ibarat-ibaratnya gepeluah. Sehingga ita mengisinan yaitu likafatis sakalain bagi melengkapi dua sakalen. Dua sakalen al-insi wal jinni, yaitu manusia dan jin. Ijma'an ma'luman minad dini bizarurah. Hal keadaan melengkapi dua sakalen manusia dan jin nyu di dalam kaul musannef watega ibarat abduhu wa rasuluhu nyu melengkapi utusannya seorang rasul, melengkapi keseluruhan jin dan manusia nyu secara ijma dan kamaklum daripada agama bizarurah dengan mudah. Menyeka maklum dengan agama secara mudah nyu hanjetle oleh katanya untuk mengingkarinya. Karena sesuatu yang ka maklum ba agama, yang ka mudah ba agama, nyo hanjetle untuk diingkari dan tidak ada lagi khilaf. Maklum minad din bidarurah. Sembahyang ka maklum, puasa ka maklum. Jadi tidak boleh lagi oleh seseorang untuk mengingkari. Begitu juga oleh Syekh Ibnu Hajar gepulup bahwa rasulnya nyo guutus untuk melengkapi dua sakalen, insi dan jin, sehingga secara ijma dan kamaklum daripada agama dengan mudah bahwa diutusnya seorang rasul adalah untuk sakalen, untuk jin dan manusia. Itu syariat. Maka tidak menurut Syekh Ibnu Hajar tidak bisa lagi untuk kita ingkari. Sehingga kebuat fayukaffiru mungkaruhu, maka dikafirkan akan yang mengingkarinya yang sudah maklum daripada agama dengan mudah. Apa saja itu? Apa saja yang maklum daripada agama secara mudah, sembahyang sudah dimaklumkan secara agama, puasa dan sebagainya. Siapa saja yang mengingkarinya, maka dia akan menjadi kafir. Ibnu Hajar Al-Haytami gepudamang citatanyo. Gepudamang cit kepada bahwa diutusnya Rasul kepada jin dan manusia, nyo secara ijma yang maklum daripada agama dengan mudah, maka tidak bisa lagi diingkarinya. Ya, bukan. Kemudian wakazal malaikatu, dan demikian lagi malaikat. Karena setiap punya kaza itu isyarah di situ tentunya nyuna khilaf. Jadi hanggeje pertama gede langsung kepada bahwa Nabi diutus juga kepada malaikat, sehingga peh gepumekle wakadanya peh gepumekle. Jadi seolah wakada mazkur yang disebutnya ruh syid, ya bahasa tadi, tapi gepumekle ruh syid, Nabi diutus kepada malaikat kata pakan gepumekle katanya, karena setiap yang dikata lagi yang gepumekle berarti itu pasti ada khilaf. Kama rajahu, sebagaimana yang telah gerajeh akannya oleh jam'un muhakkikun, sebagaimana Imam Subuki. Jadi di Ibnu Hajar pun kesandarkan kepada rajehnya muhakkik seperti Imam Subuki. Secara langsung droga hanggejekkeun lagi, cuma gepegat khilaf melalui kazal malaikah nyo gesandari kepada jam'un muhakkikun dan Imam Subuki waman tabi'ahu, dan urang-urang yang ikut ia urang akannya Imam Subuki. Waraddu, dan ditolak mereka itu. Ditolak mereka itu ala man khalafah, atas iman yang khilaf iaman akan demikian jam'un muhakkikun ila akhiri ibaratihi, hingga akhir ibaratnya Ibnu Hajar. Sehingga ulama itu, mereka itu ulama